Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilagnesia, saya dari kelas MGM 06BL. Hari ini saya mau membahas kasus restrukturisasi Starbucks, khususnya soal penutupan gerai dan PHK karyawan. Kasus ini akan saya lihat dari sudut pandang bisnis etik. Jadi bukan cuma soal untung dan rugi, tapi juga dampaknya ke manusia. Singkatnya, Starbucks sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran karena penjualan mereka menurun. Dan akibatnya, ratusan gerai ditutup dan lebih dari 900 karyawan non-retail harus terkena PHK. Keputusan ini cukup kontroversial karena dampaknya langsung dirasakan oleh para karyawan. Kalau kita pakai konsep 5W1H, apa yang terjadi yaitu restrukturisasi dan PHK. Siapa yang melakukan yaitu CEO dari Starbucks sendiri, yaitu Brian Niccol. Dan kapan dilaksanakannya yaitu pada tahun 2025. Di mana? Yaitu di Amerika Serikat dan Kanada khususnya. Alasan kenapanya karena penjualan Starbucks sendiri melakukan penurunan dan persaingan yang makin ketat. Dan untuk bagaimana caranya, ya mereka melakukan penutupan gerai yang dianggap kurang produktif dan memangkas karyawan non-retail. Kalau dilihat dari sisi karyawan, kebijakan ini jelas sangat berat. Banyak dari mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan. Hal ini bisa bikin rasa percaya ke perusahaan menurun dan berdampak ke loyalitas karyawan yang masih bertahan. Di sini mulai muncul isu bisnis ethics. Starbucks sebagai perusahaan besar seharusnya tidak hanya fokus ke efisiensi dan profit, tapi juga ke keadilan dan tanggung jawab sosial. Apalagi karyawan adalah pihak yang ikut membesarkan perusahaan. Dari sudut pandang utilitarianisme, keputusan ini bisa dibilang menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Karena biaya bisa ditekan dan bisnis tetap berjalan, tapi masalahnya keuntungan ini harus dibayar dengan kerugian besar di sisi karyawan. Jadi muncul pertanyaan, apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat terbesar untuk semua pihak? Jelas tidak. Jika kita pakai pendekatan ethics of care, fokusnya bukan cuma ke hasil akhir, tapi ke kepedulian. Dalam kasus ini, dukungan pasca PHK tidak dijelaskan dengan jelas, sehingga terkesan perusahaan kurang peduli dengan kondisi karyawan setelah diberhentikan. Jadi kesimpulannya, restrukturisasi Starbucks ini memang masuk akal secara bisnis, tapi dari sisi etika masih ada kekurangan, terutama soal perhatian ke karyawan. Idealnya perusahaan bisa menyeimbangkan antara efisiensi dan sisi kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya. Semoga kasus ini bisa menjadi contoh bahwa keputusan bisnis tidak cuma soal angka, tapi juga soal dampaknya ke orang-orang yang berada di dalamnya. Terima kasih.